Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan hebat. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai sistem pengelolaan waktu. Oke, kenapa sih kita harus memiliki kemampuan untuk mengelola waktu? Karena dengan sistem pengelolaan waktu, kita itu dapat mengelola waktu kita menjadi efektif. Kemudian kita juga bisa menentukan apa yang menjadi prioritas kita. Oke teman-teman, kenapa sih kita harus dapat mengelola waktu? Karena yang pertama, waktu yang kita miliki itu terbatas. Nah, kan waktu yang kita miliki hanya 24 jam ya. Nah, jadi mengelola waktu di sini tuh bagaimana kita mengelola waktu 24 jam tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang ada. Kan kita harus sekolah, atau bahkan kita harus kerja, atau kita harus ke kampus, kemudian belum lagi kita harus mengerjakan tugas, belum lagi kita harus belajar untuk ujian, belum lagi waktu kita untuk makan, belum lagi waktu kita untuk sosialisasi dengan teman-teman, belum lagi waktu kita untuk istirahat. Atau bahkan nih waktu kita untuk bersantai. Kan kita yang namanya manusia kan pengen ya kayak santai-santai dulu, atau enggak kayak ngelihat atau nge-scroll sosial media. Nah kalau kita misalkan tidak memiliki kemampuan dalam mengelola waktu, bisa saja kita main sosial medianya itu 2 jam, 3 jam, 4 jam, sampai mengganggu waktu tidur. Itu kan gak baik ya. Kemudian yang kedua, tenaga yang kita miliki juga terbatas. Maksudnya gimana sih? Nah, kalian handphone ya, handphone kan punya baterai, begitu juga kita gitu ya, punya baterai atau punya energi. Misalnya pada saat bangun tidur energi kita itu 100, kemudian kita harus sekolah. Nah di sekolah energi kita berkurang lagi tuh, jadi misalkan 60, belum lagi eskul atau belum lagi rapat, jadi energi kita sisanya tinggal 20 misalkan. Belum lagi kita mengerjakan tugas, belum lagi kita mengerjakan hal-hal lain, kegiatan rumah gitu, atau belum juga kita bersosialisasi, belum lagi kita belajar untuk ujian. Oke, jadi pertanyaannya, apakah sisa tenaga itu cukup untuk kita melakukan kegiatan lainnya? Nah, pasti enggak kan? Ya kayak gini deh, kayak handphone nih, kalau baterainya itu udah 20 atau di bawah 20, pasti kan masuk ke mode daya rendah. Nah, begitu juga dengan kita. Kita kalau udah capek gitu sama kegiatan-kegiatan dalam hari itu, pasti kita itu akan merasakan ngantuk. Jadi belum juga semuanya kekerjain, tapi kitanya udah merasa ngantuk. Harusnya waktu yang kita miliki itu misalkan untuk tugas, untuk mengerjakan tugas, tapi malah kita pakai misalkan untuk main dulu gitu dengan teman. Nah, harusnya kan kita kerjakan dulu apa yang menjadi tugas kita, apalagi kalau misalkan deadline-nya besok kan. Itu kita nggak mungkin kalau misalkan ngerjain di tengah malam, sedangkan kitanya kondisinya ngantuk. Trik dalam buku 7 Habits of Highly Effective People, bahwasanya di sini ada kuadran ya disebutnya. Nah, di sini tuh ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, kuadran 1 itu adalah kegiatan yang darurat dan penting. Contohnya adalah kita mengerjakan tugas. Nah, kemudian kuadran 2 itu yaitu tidak darurat tapi penting. Contohnya kita bersosialisasi dengan teman. Kan gak enak ya kalau misalkan kita masuk ke kelas tanpa bersosialisasi dengan teman. Kan gak nyaman jadinya gitu diri kita. Nah, kemudian kuadran yang ketiga itu sebaliknya, darurat tapi tidak penting. Nah, jadi di sini tuh contohnya kayak misalkan ada teman yang menelpon kita menanyakan tentang tugas, itu kan darurat, mau gak mau kita harus mengangkatnya pada saat itu juga. Nah, kemudian kuadran yang keempat, tidak penting dan tidak darurat, contohnya main game atau scroll sosial media. Oke teman-teman, sampai sini dulu. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.